Hari ini kita melanjutkan tema mengenai Injil dan penggembalaan bagi jiwa. Nah, kita masuk ke dalam judul yang berikut, yaitu Injil dan siasat si jahat. Kita akan melihat satu bagian dari kitab suci, yaitu dari Injil Lukas. Kita membaca dari Injil Lukas. Ini bagian yang cukup panjang, kita akan membacanya bergantian. Kita membaca Lukas pasal yang pertama. Kita membaca dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-25. Lukas pasal yang pertama ayat 5 sampai 25. Saya akan membaca ayat 5, saya mengundang saudara membaca ayat yang ke-6, dan kita terus bergantian membaca sampai ayat yang ke-25. Saya memulai. Pada zaman Herodes Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami mempunyai berita baik, yaitu Injil, kabar baik mengenai Tuhan yang bertindak. Kami bersyukur karena kami dapat beriman bahwa Tuhan bertindak, meskipun di dalam dunia kami terus menyaksikan bahwa tindakan setan sepertinya begitu nyata, begitu efektif, begitu mengena dan begitu kuat. Kami ingin mematahkan siasatnya ya Tuhan, namun kami tidak sanggup. Itulah sebabnya kami berpaling kepada firman-Mu dan menantikan Injil-Mu dinyatakan. Biarlah Tuhan berkenan menyatakan Injil kepada kami, sehingga kami tahu bahwa Tuhanlah akan mematahkan siasat si jahat. Tuhan tolong kami, supaya kami mendengar firman-Mu, supaya hati kami diubahkan olehnya, supaya pikiran kami ditundukkan ke dalam kebenaran-Mu. Pimpinlah hamba-Mu yang hina dan tidak layak ini. Biarlah setiap perkataan yang dikatakan melalui mulutnya mengandung kuasa karena ada kebenaran yang Tuhan rela nyatakan kepada setiap kami. Tolonglah kami
Sehingga kami berjumpa dengan kebenaran melalui iman yang Tuhan berikan di dalam hati kami masing-masing. Dan kebenaran itu mempertumbuhkan iman kami menjadi semakin teguh, menjadi semakin cinta Tuhan, dan semakin berlimpah di dalam menikmati cinta kasih yang Tuhan nyatakan. Kami bersyukur untuk waktu kami bisa mendengar firman, kiranya Tuhan mengisinya dengan pernyataan-Mu kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, saya ingin memberikan gambaran tentang apa yang dilakukan si jahat menurut gambaran dari kitab suci. Lalu kita akan melihat dengan sudut pandang yang indah ayat-ayat yang kita baca barusan. Nah, salah satu cara untuk melihat kitab suci di dalam tulisan dari seorang bernama Richard Hays. Dia adalah seorang pengajar perjanjian baru dari Duke Divinity School. Dia sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Dan dia mempunyai pengertian yang dia kembangkan, bukan dia temukan, tapi dia kembangkan dan populerkan, yaitu bagaimana orang membaca kitab suci dengan melihat adanya gema dari bagian kitab suci yang lain. Ada eko. Kitab suci ada kutipan. Misalnya satu bagian kitab suci mengutip bagian kitab suci yang lain. Di dalam Injil Lukas atau di dalam Injil Matius ini berkali-kali dinyatakan melalui mengatakan genaplah yang difirmankan oleh Nabi misalnya. Lalu perkataan Nabi itu dikutip. Nah, ini kutipan. Tapi ada bagian yang bukan berupa kutipan. Namun ketika kita baca, kita mengetahui kemiripannya dengan cerita di dalam bagian lain dari kitab suci. Nah, saudara, cara ini membuat kita melihat kitab suci dengan cara yang berlimpah. Selain orang bernama Richard Hays dari Amerika, juga ada seorang bernama Hans Frey. Dia juga mempunyai kesadaran tentang melihat bagaimana kitab suci membagikan kepada kita segala macam tanda bahwa ada kaitan satu dengan lain dalam kitab suci. Kitab suci itu satu, bukan hanya karena memiliki satu cerita yang saling berkelanjutan, tapi kitab suci ini satu karena setiap bagian saling mereferensikan bagian yang lain. Maka saudara akan menemukan keindahan yang memperkuat pengertian saudara membaca satu bagian melalui penggalian saudara di bagian yang lain. Nah, ketika kita baca Injil Lukas pasal yang pertama ini, kita menyadari ada kata Elia. Anakmu akan seperti Elia, akan berjalan di dalam kuasa dari Elia. Tentu kata seperti ini langsung memancing imajinasi kita. Saudara, kalau kita sudah tahu cerita di dalam kitab Raja-Raja, maka kita juga tahu ada tokoh bernama Elia yang mendadak muncul lalu berseru, sesungguhnya tidak akan ada hujan di tempat ini sampai aku mengatakannya. Ini seruan yang memecah cerita cepat di dalam kitab Raja-Raja. Saudara, kalau baca kitab Raja-Raja, saudara akan menemukan ada saatnya kitab Raja-Raja injak gas. Raja satu diceritakan singkat, langsung beralih ke raja lain. Peristiwa-peristiwa singkat dari tiap raja langsung lewat dengan cepat. Tapi mendadak seperti penulis kitab Raja-Raja injak rem. Nah, waktu dia sudah injak rem, saudara merasa seperti cerita diperlambat. Di sini saudara sadar ada cerita penting yang mau dijabarkan dengan kecepatan yang lebih pelan untuk kita dapat menyaksikan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Nah, saudara, ini mirip dengan kalau saudara pergi ke taman safari. Saudara kalau ikuti mobil dari taman safari, misalnya saudara ikut dari mobil yang mereka sendiri kemudikan, mereka akan tahu kapan injak gas. Jalan agak cepat, mereka juga tahu kapan harus berhenti. Dan mereka tahu binatang apa yang kira-kira akan menarik bagi orang yang ikut bus itu. Kadang-kadang bus jalan cepat dan kita jadi tahu, oh nggak ada binatang yang menarik di sini. Ini binatang yang sering ditemui lah. Nggak mungkin ayam hutan terlalu menarik bagi kita, karena nggak terlalu beda dengan ayam yang kita lihat di pasar. Bedanya cuma yang satu kurang berkebudayaan, yang lain lebih berkebudayaan karena ini hutan. Lalu jalan lebih cepat, tiba-tiba busnya mendadak berhenti. Di sini kita tahu ada binatang yang jarang dilihat. Lalu yang supir akan mengatakan, lihat di bagian ini. Nah, ini saya alami ketika ikut safari. Waktu saya masih mungkin SMP atau SD, saya lupa. Nah, lalu ada produk baru namanya safari malam waktu itu. Itu produk baru, sekarang saya nggak tahu masih ada atau enggak. Nah, saudara, malam hari ternyata binatang-binatang berburu itu lebih aktif. Jadi kami masuk ke dalam taman safari malam, dan waktu masuk ke tempat binatang-binatang herbivora, seperti kurang menarik, jalannya terlalu cepat. Lalu sampai di binatang pemangsa, mendadak jalan jadi pelan-pelan, suasana lebih mencekam, dan kita bisa melihat ada harimau, ada singa, yang ternyata tidak sesuai ekspektasi, tetap malas. Janjinya kalau malam mereka lebih aktif, tapi di sini malam pun mereka tetap malas.
Lalu setelah itu saya diskusi dengan guru biologi saya, guru IPA saya lupa waktu itu SD atau SMP ya. Lalu saya bilang, safari malam kurang seru, binatangnya malam-malam juga tetap malas-malesan. Lalu guru saya mengatakan itu salah teori. Ada yang bilang binatang pemburu kalau malam aktif, kalau siang lebih malas. Itu salah. Oh salah ya, salah. Yang benar apa? Yang benar adalah mau siang mau malam mereka akan lambat, malas. Karena mereka simpan energi. Tapi begitu dekat dengan mangsa mereka baru aktif. Jadi caranya bikin binatang itu aktif, kamu turun dari bus. Oh saya bilang mana mau saya turun dari bus, binatang lebih aktif. Nah saudara, jadi bus itu cepat, kita tahu ini kita tidak harus terlalu hati-hati memperhatikan. Tapi begitu bus itu melambat, langsung mata kita menerawang. Ada hal apa yang ingin diberitahu oleh si pengemudi bus untuk kita perhatikan. Nah anggaplah ini ada bus dikemudikan oleh penulis kitab Raja-Raja yang anonim, kita tidak tahu siapa. Waktu injak gas, kita tahu penulis Raja-Raja sedang mengatakan, pokoknya kamu tahulah yang terjadi. Raja ini mati, raja ini bangkit. Raja ini jahat, raja ini menggantikan. Tapi mendadak dia injek rem. Dan salah satu rem yang paling penting adalah rem mempersiapkan scene untuk munculnya satu nabi paling penting di Israel Utara, yaitu Elia. Elia begitu penting. Kenapa dia begitu penting? Karena Elia adalah seorang nabi yang menjadi kartunya Tuhan untuk menghantam pekerjaan si jahat. Nah saudara, di dalam budaya Yahudi, di dalam tradisi teologi mereka melihat bahwa iblis itu punya strategi. Dan strategi iblis bukan hanya invest hal yang bikin kita secara individu jatuh dalam dosa. Iblis main besar, bukan cuma partai kecil. Dia goda kita untuk jatuh dalam dosa, iya. Dia membuat kita ingin jauh dari Tuhan, iya. Dia membuat kita tidak waspada dengan kondisi harus taat sama Tuhan, iya. Tapi dia juga menyiapkan konteks. Waktu dia mengatakan, sudahlah jangan taat sama Tuhan. Lalu kita mengatakan, mana mau saya nggak taat sama Tuhan. Aku ingin taat kepada Tuhan. Tapi iblis akan mengatakan, nggak usah taat-taat amat. Lihatlah sekelilingmu. Dan begitu saudara lihat sekeliling, mendadak saudara sadar, iya ya, sekelilingku tidak taat-taat amat sama Tuhan. Nah inilah strategi iblis yang sangat jitu. Dia menyiapkan konteks, lalu dia mulai menggoda satu demi satu orang. Nah saudara, orang Kristen gak ngerti strategi ini. Kita injili orang satu persatu, tapi kita tidak tahu konteks apa yang harus kita berikan untuk orang percaya. Makanya gerakan reform injili sangat penting. Loh kenapa penting? Memangnya badan penginjilan lain tidak penting? Sangat penting juga. Tapi gerakan ini diberkati Tuhan dengan kesadaran. Selain Injil diberitakan, budaya harus dimenangkan. Loh kenapa budaya mesti dimenangkan? Supaya ketika orang celik matanya dan melihat Kristus, kita bisa mengatakan, lihatlah kebudayaan yang dibangun di dalam ketaatan kepada Kristus. Ini yang kita harap bisa terjadi. Nah, iblis mulai goda satu-satu, dan ketika orang jatuh dalam dosa, dia akan pamerkan seluruh keberhasilan dia membangun kebudayaan yang anti Tuhan. Dia akan menunjukkan, lihat dari pemimpin yang paling tinggi sampai rakyat yang paling miskin, semua menikmati hidup tanpa Tuhan. Jadi kenapa engkau harus bertuhan? Look around, lihat sekelilingmu, mana yang lebih banyak yang taat sama Tuhan atau yang menghidupi kehidupan di dalam kekacauan dosa. Nah, kita akan mengatakan dengan jujur dan mengakui, memang yang lebih banyak yang menikmati hidup di dalam dosa. Kalau begitu bagaimana? Saya tidak minta kamu berdosa, ini setan godaannya begitu. Saya nggak minta kamu berdosa, saya cuma minta kamu mencicipi aja sedikit. Nggak harus full orb, nggak harus sepenuhnya seperti dunia. Kamu cuma mirip dunia sedikit aja lah. Kalau dunia 100%, kamu 20%. Kalau 20% terlalu menakutkan, oke lah 19,9%. Kita deal lagi, mau sampai berapa? 15%. Coba, yang penting kamu coba dulu. Nah ini cara iblis. Maka dia mulai invest. Bagaimana cara dia invest? Dengan membuat sebuah kebudayaan jatuh. Nah kapan dia mulai invest bikin kebudayaan jatuh? Saudara akan kaget dengar jawabannya. Dia memulainya dari Adam. Waktu dia jatuhkan Adam, dia bukan jatuhkan Adam dengan cara yang tanpa berstrategi. Andai kita bisa wawancara setan ya. Oh, kalau bisa lumayan juga, mungkin di Morning Coffee kita hidupkan lagi acaranya, atau Reading the Bible with the Dead. Kali ini Reading the Bible with the Devil. Tapi siapa yang bisa jadi setan saya nggak tahu. Kalau saudara ada yang mau menyalonkan diri, aku cukup mengerti setan, mungkin aku bisa jadi juru bicara yang setan ya, terserah. Tapi akan menakutkan kalau ada orang seperti itu di gereja ini. Nah saudara, coba kalau kita diskusi, kita tanya, Bapak setan, lalu dia bilang, ya selamat pagi. Terima kasih sudah mau datang. Oh aku di sini terus kok. Waduh ngeri juga kalau dia ada di sini terus. Mau tanya,
sebenarnya waktu engkau menggoda Adam, ada rencana jangka panjang atau cuma sekadar cetusan impulsif? Dia akan bilang rencana jangka panjang. Aku nggak pernah cetusan impulsif. Aku tidak pernah bertindak impulsif. Selalu ada tindakan terukur yang panjang. Nah saudara, salah satu film yang saya suka itu film tentang Jason Bourne. Saya nggak tahu masih ada yang nonton nggak, itu film agak lama kali. Nah salah satu yang ditekankan oleh orang yang mengerti kelompok mata-mata, yang salah satunya adalah Jason Bourne, adalah bahwa para spy ini dilatih untuk selalu punya objektif yang panjang. Mereka tidak pernah melakukan tindakan secara random. Kalau mereka mencuri satu mobil, atau mereka meledakkan satu tempat, atau mereka melakukan apapun, selalu ada rencana jangka panjang di mana salah satunya adalah apa yang mereka lakukan ini. Yang mereka lakukan gak pernah impulsif. Lagi-lagi orang Kristen gak ngerti ini, kita terlalu impulsif. Pokoknya kerja, lakukan kegiatan, setelah itu apa? Gak tahu. Maka waktu gereja bikin kegiatan juga sama. Yuk kita kumpul-kumpul, for what? Mari kita keakraban untuk apa? Nah di gereja ini sangat suka kumpul-kumpul, dan saya sangat bersyukur saudara sangat senang kumpul-kumpul. Selalu ada banyak kumpulan-kumpulan. Kumpul-kumpul tim musik, kumpul-kumpul tim Aufi, kumpul-kumpul tim apa lagi? Tim keamanan, kumpul-kumpul tim pendeta dan hamba Tuhan. Boleh dong kami juga kumpul-kumpul. Enggak apa-apa. Tapi kalau saudara mulai mengatakan, ayo kita bikin kegiatan yang gereja harus perhatikan. Mari kita bikin kegiatan ini. Saya akan tanya, objektif besarnya apa? Supaya seru kita bisa kumpul-kumpul. Supaya seru. Saudara kalau tanya sama setan, kenapa kamu jatuhkan Adam? Supaya seru. Seru loh lihat dia jatuh. Tuh jatuh dalam dosa. Lihat relasi dia hancur dengan Hawa. Relasi hancur dengan Tuhan. Lalu nextnya apa? Belum tahu. Nanti rapat dulu. Rapat sinode setan. Sidang tahunan setan, itu misalnya. Kita kumpul dulu, pikir lagi. Enggak, dia sudah tahu apa yang dia mau lakukan berabad-abad ke depan. Kenapa jatuhkan Adam dengan cara membuat Adam memakan buah pengetahuan baik dan jahat? Saudara, buah pengetahuan baik dan jahat itu apa sih? Buah pengetahuan baik dan jahat adalah inti dari apa yang setan mau lakukan. Yaitu engkau membangun hidup tanpa kebertundukan kepada Tuhan. Dengan kata lain, ini lebih efisien. Kamu bisa menjalankan hidup tanpa terlalu banyak konsultasi dengan Tuhan. Kamu punya pengetahuan baik dan jahat. Kamu bisa membedakan mana baik, mana jahat. Kamu jadi seperti Tuhan. Bisa tahu mana yang indah, mana yang bagus, mana yang benar. Kamu mirip Tuhan. Do your own thing. Jalankan hidupmu. Bikin strategimu. Lakukan apa yang kau mau. Pandang apa yang kau suka. Ambil apa yang kau mau. Kerjakan sesuai isi hatimu. Ini jauh lebih indah. Do it. Jalankan, bikinlah hidupmu seperti ini. Dan ini permulaan dari kebudayaan yang dibangun di dalam niat untuk menghindar dari Tuhan. Setelah Adam jatuh, apakah selesai? Tidak. Akan ada domino effect. Iblis selalu bikin ada efek domino. Dia sentil satu domino untuk hantam domino lain. Lalu jek, semua jatuh. Baru kita tahu, waduh, ternyata semua sudah direncanakan dengan sangat hati-hati dari awal. Jadi apa strategi si jahat? Saudara, strategi si jahat bukan bikin saudara jadi suka berjudi, bikin saudara nyolong di di supermarket. Saya mau sebut merek tapi saya ingat jangan sebut merek. Enggak dibayar kita. Nah saudara, iblis bukan cuma sekadar impulsif menggoda orang untuk jatuh dalam dosa. Dia punya rencana jangka panjang. Lalu apa sih rencana jangka panjangnya? Rencana jangka panjangnya adalah membangun kebudayaan di mana manusia bergantung pada pemimpin yang anti Tuhan. Pemimpin yang tidak mau tunduk kepada Tuhan. Bagaimana memunculkan pemimpin seperti ini? Cara paling efektif adalah dari awal pemimpin seperti itu nggak pernah ada. Waktu Adam muncul, langsung dijatuhkan. Kenapa dijatuhkan? Supaya the next leader, siapapun yang muncul dengan kekuatan untuk memimpin orang lain, dia melakukannya tanpa Tuhan. Nggak perlu Tuhan, kamu punya kesanggupan untuk mengerjakannya. Dan ini yang saudara lihat mulai terbentuk. Setelah Adam, kita lihat narasinya ada pada kisah Kain dan Habel. Dan Kain dan Habel lagi-lagi menunjukkan keberhasilan dari strategi iblis. Siapa yang mau jadi pemimpin? Yang kuat yang jadi pemimpin. Kenapa Kain jadi pemimpin dan bukan Habel? Karena Kain lebih lincah dari Habel. Habel ini terlalu polos. Dia nggak ngerti musuh. Dia lihat orang semua dianggap sahabat. Orang polos, orang naif. Itu nggak bisa jadi pemimpin. Dan ini benar ya. Saudara mau jadi orang yang berpengaruh di dunia. Berhentilah jadi orang naif. Naif itu bukan virtue kalau kata Jordan Peterson. Nah saudara, Habel terlalu naif. Terlalu polos. Kain sangat licik. Dan dia tahu persis siapa yang akan jadi halangan. Siapa yang akan jadi ally, sekutu.
Dia bunuh penghalang. Dia bunuh Habel. Kenapa dia bunuh Habel? Karena Habel lebih diterima oleh Tuhan. Saya mau yang jadi berpengaruh. Saya tidak mau Habel yang berpengaruh. Maka dia membunuh Habel. Sejak itu manusia mulai mengerti prinsip bermain di dalam dunia. Yang makin banyak pengaruh dari setannya. Mau berhasil, singkirkan pesaingmu. Oh, jadi hidup manusia seperti itu ya. Mulai memisahkan mana musuh, mana teman. Mulai melihat mana kuat, mana lemah. Mulai merasa terintimidasi oleh yang kuat. Mulai merasa yang kuat ancaman. Nah, keadaan seperti ini. Keadaan takut, keadaan membela diri. Inilah yang iblis tanamkan sebagai hasil dari apa yang Adam lakukan waktu dia memutuskan untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan saudara, iblis gak berhenti cuma di Taman Eden. Dia selalu lakukan ini. Waktu dia menginginkan saudara jatuh, sudah ada efek domino yang dia rancang melalui kejatuhan saudara. Jangan pikir dia cuma senang. Oh, ada satu anak Tuhan lagi jatuh. Jadi ada lagu dulu waktu saya kecil diplesetkan oleh teman-teman. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu, diplesetkan. Satu anak Tuhan ditangkap si setan. Saya gak usah lanjutkan lah, nanti saudara nyanyi itu lagi. Nah saudara, waktu satu anak Tuhan ditangkap setan. Tujuannya apa? Dia sudah punya banyak domino yang dia setting. Satu orang ini kacau, efek domino akan berlanjut terus menerus. Ini mengerikan sekali. Dan kalau kita terlalu polos ya, kita terus akan dimakan si setan. Kenapa dimakan dia? Karena kita akan berbagian di dalam strain, di dalam jaringan domino yang dia sudah siapkan untuk dihancurkan. Kita jadi bagian yang tidak bisa diputus. Kita melanjutkan suksesi dari pekerjaan dia yang dia sudah rancang di dalam jangka panjang. Nah, salah satu yang Pak Tong pernah katakan di dalam sebuah sidang sinode, dia katakan mari belajar dari setan. Hari ini kok banyak setannya ya Pak ngomongnya di atas mimbar. Tapi maksudnya belajar dari setan bukan jadi setan. Tapi kita tahu dia punya strategi begitu hebat dan orang Kristen perlu belajar dari apa yang dia siapkan supaya kita bisa melawan dia. Nah, salah satunya adalah dia sangat sabar. Dia gak suka hasil instan. Tapi dia akan membuat kita suka hasil instan. Wah, ini namanya gak konsisten ya. Engkau kurang suka hasil instan. Enggak, karena itu gak efektif. Tapi kenapa engkau bikin kami suka hasil instan? Supaya engkau gak bisa melawan aku. Itu yang akan setan katakan. Nah, maka dia mengatur dengan sangat sabar. Adam makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kalau begitu kita tidak perlu Tuhan, tapi kita mau jadi Tuhan. Apa bedanya ikut Tuhan dan menjadi gambar Allah yang sejati dengan menolak Tuhan lalu menjadi seperti Tuhan? Kalau kita jadi seperti Tuhan, gak mungkin ada persekutuan di antara kita. Kenapa tidak? Karena kita adalah Allah-Allah yang kecil. Semua kita mau menjadi Allah, bukan gambar Allah. Nah, kalau kita gambar Allah, dengan harmonis kita akan ada di dalam rangkaian persekutuan manusia yang Tuhan rancang. Tapi begitu kita ingin seperti Tuhan, kita akan ada di dalam situasi di mana masing-masing manusia mau jadi seperti Allah. Saya mau jadi seperti Allah, engkau mau jadi seperti Allah, orang lain mau jadi seperti Allah. Langsung kita mulai lihat satu sama lain dengan ancaman. Kamu ancaman bagiku, engkau bukan relasiku, engkau bukan teman. Engkau adalah sesama manusia yang ingin jadi Allah, sama seperti saya. Maka mulai ada konflik, mulai ada hati-hati, mulai ada kewaspadaan, mulai ada perasaan. Sebelum kamu menghancurkan saya dulu hancurkan kamu. Saudara, kita ngeri sekali ya dengan berapa banyaknya persediaan nuklir yang dimiliki Rusia dan Amerika. Rusia punya nuklir jauh-jauh lebih banyak dari Amerika. Tapi Amerika punya nuklir diperlengkapi dengan keakuratan yang tinggi. Mengerikan sekali kalau nanti akan ada perang nuklir. Amerika punya akurasi tinggi untuk meluncurkan nuklirnya, sedangkan Rusia akurasinya agak belok-belok. Nah, itu mengerikan ya, dia mau ke New York, nyasarnya ke Karawaci itu gawat. Nah, saudara sekalian, ketika Amerika dan Rusia simpan begitu banyak peluru kendali berhulu ledak nuklir, dunia lain bertanya, kenapa kamu lakukan itu? Jawabannya simpel, karena takut ancaman. Kenapa Rusia perbanyak senjata nuklir? Takut ancaman Amerika. Kenapa Amerika perbanyak? Takut ancaman Rusia. Loh, kalian ini gak ada yang mau duluan jadi pengancam? Semua bela diri. Iya, kami cuma bela diri. Tapi bela diri dengan kekhawatiran membangun begitu banyak persenjataan yang perlu menggunakan begitu banyak uang yang dihasilkan dari pajak orang-orang yang kerja mati-matian. Orang di Amerika kerja, ada pajak. Pajak diambil, sebagian besar lari ke persenjataan. Sedih sekali jadi manusia ya. Jadi satu orang mewaspadai orang lain. Mau ambil ancang-ancang. Jangan sampai kamu menghancurkan saya. Sebelum kamu hancurkan saya dulu hancurkan kamu. Ada cerita yang saya baca, di mana ada 2 desa bertikai. Kemudian satu orang bawa bom. Dia bawa peledak, dinamit. Dia taruh dia mau taruh itu di jembatan supaya desa sana nggak bisa pakai. Dia pergi bawa dinamit. Temannya tanya, mau kemana kamu? Mau bawa dinamit.
Mau kemana? Ke jembatan sana. Kenapa? Saya mau ledakan supaya kampung sana nggak bisa pakai. Oh bagus, kamu brilian. Dia pergi, lalu setelah dia balik bajunya sedikit gosong-gosong. Ini cerita lucu-lucuan aja ya. Bajunya gosong-gosong. Temannya tanya, udah berhasil diledakkan? Kamu badannya gosong-gosong. Belum, saya belum berhasil ledakan. Loh kenapa bajunya gosong-gosong? Karena waktu saya datang jembatannya meledak. Loh siapa yang ledakan? Kampung sana. Kenapa mereka ledakan? Supaya kita nggak bisa pakai jembatannya. Ini aneh ya. Jadi masing-masing mau ledakan. Yang ketahui cuma beberapa, yang lain mungkin masih mencerna. Jadi masing-masing mau ledakan jembatan yang sama untuk merugikan yang lain. Ini tindakan bodoh sekali ya. Kenapa hancurkan jembatan ini? Supaya mereka nggak pakai. Lalu apa yang mereka lakukan? Hancurkan jembatan ini supaya kita nggak pakai. Jadi yang pakai jembatannya siapa? Ya kita berdua. Loh kenapa dihancurin? Ya supaya mereka nggak pakai. Tapi kan kamu juga rugi. Yang penting mereka rugi juga. Nah ini bodoh ya. Nah maka saudara, manusia hidup seperti ini ever since. Kenapa Kain bunuh Habel? Karena ancaman. Dia bukan adikku kok, dia ancaman. Ancaman untuk aku diterima oleh Tuhan. Dia lebih penting dari saya. Kalau saya matikan dia, saya jadi lebih penting. Karena gak ada lagi saingan. Ini kekacauan yang terjadi. Maka saudara, dunia kacau dari strateginya iblis. Lalu setelah kacau apa yang terjadi? Iblis akan mengatakan, you have nowhere to go. Kamu mau hidup di dunia, coba lihat sekeliling. Adakah cara lain selain caraku yang efektif? Gak ada. Kamu mau hidup? Jadi serakah baru bisa hidup. Kamu mau hidup? Galilah segala kemungkinan untuk merugikan orang lain. Yang penting kamu untung, baru kamu bisa hidup. Kamu mau hidup? Matikan orang lain, baru bisa hidup. Inilah cara bertahan di dalam belantara bernama bumi yang sudah dipengaruhi oleh setan dari awal. Maka dia bikin cara hidup yang gak bisa lari dari cara dia. Cara mainnya harus cara dia. Dia bikin kebudayaan, dia bikin segala hal. Lalu iblis lihat, kok sukses ya? Nah ini saya duga ya, karena Alkitab gak bilang. Iblis mulai lihat, kok berhasil ya? Lalu dia mulai heran. Nah ini dugaan saya juga, karena saya kurang kenal dia. Meskipun dia sering goda saya dan saya sering kacau gara-gara dia. Nah saudara, iblis mulai heran, kok Tuhan kayak gak bertindak ya? Kok aku begitu hebat, leluasa bikin gerakan. Dan seperti tidak ada balasan dari Tuhan. Ini mirip main catur, yang satu kok gak gerak-gerak, yang satu terus mengancam. Yang satu gerakannya gerakan bodoh, yang satu gerakannya efektif. Sehingga iblis seperti pecatur yang hebat. Ini namanya adalah ilmu catur iblis. Dia bikin caturnya begitu hebat, mengurung. Sedangkan dari pihak Tuhan, gerakannya seperti blunder, salah-salah, gerakan kurang efisien, gerakannya seperti tidak mengancam. Iblis mulai heran, what are you doing? Dan begitu iblis sadar Tuhan seperti gak gerak, dia mulai takut. Kenapa takut? Gak mungkin Tuhan gak gerak. Tapi kenapa gerakannya gak terdeteksi? Ini menakutkan ya. Saudara, di dalam strategi perang, kalau lawan seperti tidak ada tindakan, itu menakutkan loh. Ini dilakukan oleh Charles Martel. Charles Martel adalah seorang dari kerajaan Frankish ya, dari suku Frank. Nah, dia adalah satu pemimpin yang menghalangi kedatangan dari Islam. Islam sudah menaklukkan Spanyol dan setelah itu terus masuk ke utara, ke daerah Normandia, Prancis. Nah, waktu itu Islam dipimpin oleh seorang bernama Abdul Rahman, salah satu jenderal yang sangat penting di dalam ekspansi dari Islam. Lalu ketika itu Charles Martel diminta, kamu jadi pemimpin tentara untuk Prancis, untuk kelompok Frankish tribes. Lalu dia tanya, siapa yang jadi tentara? Enggak ada. Tentaranya sedikit sekali. Abdul Rahman punya 10.000 tentara. Sedangkan tentara Frankish enggak ada. Mereka enggak punya tentara full time. Semuanya part timer. Yang lain sambil jadi petani, kalau ada perang baru kemudian bawa cangkul untuk nanti perang. Wah, Charles Martel bingung sekali. Kita enggak punya tentara loh. Maka dia minta, sekarang saya rekrut tentara yang digaji. Yang seumur-umur pekerjaannya adalah bertarung. Jadi dari pagi sampai sore ngantornya adalah belajar berantem. Kemudian nanti begitu ada perang, dia full time terjun. Dia tidak boleh punya ladang, dia nggak usah pikir soal ladang. Harus ada yang bayar dia untuk dia bisa makan. Dia nggak usah pikir pekerjaan lain. Pokoknya di pikiran dia cuma berlatih untuk perang. Nah ini namanya tentara modern dimulai dari Charles Martel. Maka dia kumpulkan orang-orang ini dibayar. Lalu dia, para pemimpin dari kerajaan Frankish tanya, ini dibayarnya pakai apa, kita nggak ada uang. Nah Charles Martel ini pinter. Dia tahu uang itu ada di biara. Kenapa uang ada di biara? Karena orang-orang di biara itu hobi kerja, tapi nggak ngerti belanja. Bagus loh, saudara kalau hobi kerja nggak ngerti belanja, pasti banyak uang. Kenapa sampai sekarang engkau belum kaya? Karena engkau kurang kerja, banyak belanja. Sudahlah tutuplah Tokopedia, Shopee di handphonemu itu. Terlalu banyak belanja. Nah saudara, para biarawan kerja. Mereka bikin kursi, mereka bikin meja dari kayu. Karena waktu itu banyak orang jadi biarawan, hanya baca Alkitab berdoa, jadi depresi. Kenapa depresi? Karena gak ngapa-ngapain. Akhirnya mereka sadar, mesti kerja. Maka mereka mulai kerja, bercocok tanam.
bikin kerajinan, lama-lama barang-barang penuh sekali di biara. Mau berdoa nggak bisa di situ, banyak banget meja. Ini meja siapa yang buat sih? Ya kita-kita. Ya jual aja jual. Jual gimana caranya? Nggak ada yang ngerti dagang. Pokoknya jual lah. Bawa ke pasar, orang di pasar tanya, mau dijual berapa? Father, mau dijual berapa? Friar. Dan para biarawan ini bilang, nggak tahu harganya berapa ya? Aduh, mau nipu biarawan kayaknya dosa. Akhirnya mereka kasih harga yang jujur. Oh ini harganya segini, oh ya boleh deh boleh. Nggak mau nawar, nggak usah, boleh. Akhirnya dikasih uang, mereka jual lagi dikasih uang. Setelah pulang bawa uang, mereka bingung, ini uang mau diapain ya? Pemimpin biara juga bingung. Biasanya sih orang belanja, tapi kan kita nggak hobi belanja. Ya sudah simpen aja, disimpan. Akhirnya uangnya banyak sekali di biara. Nah Charles Martel tahu. Maka dia kumpulkan para pemimpin biara. Dia mengatakan, para tentara akan digaji dari biara. Wah para pemimpin biarawan merasa ini perampokan. Akhirnya Charles Martel cuma bilang terserah mau kamu kasih sukarela untuk bayar tentara. Atau nanti Abdul Rahman ambil paksa waktu tentaranya datang. Dia bawa 10.000 tentara. Kamu siap lawan? Oh para biarawan kaget. Ya sudah kami kasih ke kamu aja. Akhirnya ada uang untuk gaji tentara dari biara. Maka saudara hemat-hematlah supaya nanti uangmu diambil untuk tentara. Gitu ya, ini kira-kira the moral of the story. Nah saudara, tapi ini penting untuk jaga mereka sendiri. Maka tentara mulai dikumpulkan dan waktu dihitung Abdul Rahman punya tentara 10.000. Charles Martel punya tentara 3, mungkin cuma 2.000. Sedikit sekali. Kalau sesedikit ini bagaimana bisa melawan mereka? Nah Charles Martel ahli strategi. Salah satu strategi yang dia buat adalah tidak ada pembalasan ketika orang Abdul Rahman makin mendekat. Sehingga ketika tentara Abdul Rahman mendekat mereka heran. Di mana tentara Frankish? Kenapa nggak ada yang lawan? Kenapa tidak ada letupan dan persiapan? Dan mereka heran. Di setiap desa yang dilewati seolah-olah desa-desa itu sudah siap untuk dirampok dan dijarah. Mereka seperti nggak ada perlawanan. Nah makin nggak ada perlawanan Abdul Rahman makin heran. Karena dia sudah dengar reputasi Charles Martel. Nggak mungkin Charles Martel tidak menyiapkan sesuatu. Maka makin gerak, makin heran. Satu saat mereka bergerak mendekat ke sebuah hutan. Nah Abdul Rahman langsung tahu. Keahlian dari pasukan Charles Martel adalah bertarung di hutan. Kalau begitu kita harus tunggu di sini, jangan bertarung di hutan. Nah mereka ngotot ada di tempat terbuka, tempat plain yang datar. Sedangkan mereka tidak mau masuk ke dalam hutan. Tapi kemudian mereka tunggu lama-lama. Ini kita ngapain di sini? Kita mesti masuk ke daerah Frankish. Bagaimana masuk daerah Frankish? Mesti lewat hutan, suka nggak suka. Wah kalau harus lewat hutan berarti kita mesti berperang dengan pasukan dari Charles Martel. Ya apa boleh buat? Kita perangi aja mereka di hutan. Kalau kita tunggu di sini apa gunanya? Perbekalan makin habis. Kita mesti serang Frankish. Punya tempat, punya kota-kota, punya desa-desa. Akhirnya mereka utus sebagian tentara dulu masuk ke hutan. Ini strategi Abdul Rahman. Sudah diketahui oleh Charles Martel. Sudah tahu apa yang dilakukan Charles Martel? Charles Martel berputar ke belakangnya pasukan Abdul Rahman. Waktu pasukan Abdul Rahman maju ke depan, mereka mulai lihat di hutan. Ternyata tentara yang ada di hutan gak terlalu banyak. Maka mereka mengatakan benar ada pasukan Charles Martel di hutan. Tapi sebagian sudah bergerak ke bagian belakang. Ini strategi mirip dengan strategi Yosua waktu mengalahkan Ai. Sudah tahu cerita itu ya? Atau saat teduhnya masih sampai kitab Keluaran. Nah saudara, waktu pasukan Charles Martel diketahui ada di dalam hutan, pasukan Abdul Rahman ingin tahu ada berapa banyak di antara mereka. Wah ini semua suka cerita perang ternyata ya. Nanti kita kembali ke Alkitab, jangan tidur ya. Nah coba lihat ada berapa orang pasukan dari Charles Martel. Nah mereka coba amat-amati dan mereka melihat dari ujung sana ada tentara Charles Martel, di tengah ada tentara Charles Martel, di sana juga ada. Mereka coba ukur, panjangnya sebegitu, wah tentaranya banyak sekali. Padahal yang mereka nggak ketahui adalah tentaranya memang sengaja dibikin jarang. Di ujung sana ada sedikit, di tengah ada sedikit, di ujung sana ada sedikit. Seolah-olah seluruh hutan itu penuh dengan tentara Charles Martel. Akhirnya tentara Abdul Rahman mulai ketakutan, kayaknya mereka banyak loh. Tapi kemudian Abdul Rahman mulai pikir-pikir, kayaknya nggak mungkin banyak. Mata-mataku mengatakan mereka kurang tentara. Mata-matamu salah kali. Mata-mataku gak mungkin salah. Bisa aja salah kan? Apakah mereka benar-benar pasti? Wah Abdul Rahman mulai ragu sekarang. Saudara kalau bikin orang ragu ya, ngomonglah kebohongan dengan yakin. Nanti dia ragu loh. Nanti yang khotbah sore siapa? Kayaknya Pak Stephen Tong. Gak mungkin. Benar Pak Stephen Tong. Wah sudah mulai ragu. Kayaknya benar loh Pak Stephen Tong mau khotbah. Nah kayaknya benar loh ada banyak tentara. Gak mungkin. Lalu kemudian pasukan Charles Martel tiup trompet. Kemudian pasukan yang putar ke belakang mulai menjarah kemahnya Abdul Rahman. Waktu itu tentara kaget sekali. Tentara Charles Martel ada di belakang kita. Loh katanya ada di depan. Mereka makin takut. Di depan ada, di belakang ada. Berarti mereka banyak sekali. Nah mereka mulai gentar, mulai takut.
Mereka tanya sama Abdurrahman, serang yang depan dulu atau serang yang belakang dulu? Serang belakang dulu. Kenapa serang belakang dulu? Karena perbekalan kita di belakang. Mereka mau hantam perbekalan kita. Maka mereka tarik tentara dari depan, mereka balik ke belakang untuk serang orang-orang yang katanya menjarah dari belakang. Waktu mereka mau coba serang, pasukan dari hutan maju ke depan, hantam bagian belakang mereka, lalu masuk lagi ke hutan. Tentara Abdurrahman dikacaukan dengan serangan mendadak yang mendadak hilang. Mereka kebingungan serang belakang atau depan. Lalu yang belakang menjara, yang depan menyerang balik lagi. Lama-lama mereka mulai dipreteli oleh martel. Martel memang hobi mempretel. Nah waktu itu makin banyak yang mati. Akhirnya pasukan Abdurrahman dan pasukan Charles Martel jadi sama jumlah. Dan di dalam keadaan sama jumlah mereka dihantam habis oleh pasukan Charles Martel. Ketika diketahui ternyata pasukan Charles Martel cuma 1/5 dari pasukan dari Abdurrahman. Ini strategi perang yang berhasil. Nah kapan Abdurrahman mulai sadar ada bahaya? Waktu dia sadar seperti gak ada perlawanan dari Charles Martel. Gak mungkin panglima sehebat dia gak bikin perlawanan. Ada strategi yang saya gak sadar dan itu bahaya sekali. Nah iblis sudah sadar, Tuhan kok seperti gak melawan. Seperti gak melakukan apa-apa. Seperti diam. Dan iblis mulai tahu Tuhan sedang lakukan sesuatu yang dia gak sadar. Dia tidak awas, dia tidak aware. Apakah yang dilakukan Tuhan? Saudara, yang dilakukan Tuhan adalah memelihara sedikit orang yang tetap beriman. Bukan banyak, sedikit. Di dalam Kejadian pasal 5 dikatakan ada orang-orang yang menyebut nama Tuhan. Tapi mereka cuma sedikit dan mereka juga akhirnya mati. Jadi apa sih yang Tuhan kerjakan? Tuhan pelihara ada satu jalur yang terus setia sama Tuhan. Apa pekerjaannya orang-orang ini? Mereka bukan berperang, mereka bahkan belum menggarami budaya. Mereka tidak jadi raja-raja. Mereka bukan orang yang punya suara. Mereka adalah kaum minoritas yang pekerjaannya adalah mewariskan iman. Pokoknya saya wariskan iman saya kepada anak saya. Maka di dalam Kejadian pasal 5 dikatakan ada seorang keturunan Set. Lalu dia hidup sampai umur segini punya anak namanya ini. Setelah itu dia mati umur segini. Lalu anaknya hidup umur segini punya anak ini. Ini punya anak. Apa yang Tuhan sedang lakukan sebagai strategi? Tuhan sedang mengatakan ada waktu aku akan membalas tindakan setan. Tapi sebelum waktu itu tiba, aku akan pelihara jalur yang murni. Jalur yang murni ini apa ya? Saudara, jalur yang murni adalah sesimpel orang tua mewariskan iman kepada anak. Banyak orang tidak sadar betapa pentingnya ini. Orang tua mewariskan iman kepada anak seperti gak ada goncangan apa-apa. Apakah dengan saudara mendidik anak saudara, mengajak mereka baca Alkitab tiap malam, berdoa bersama dengan mereka. Apakah ini akan menggoncangkan kebangsaan kita jadi Kristen? Mungkin enggak sih. Lalu kenapa kita lakukan itu? Karena somehow ini strategi Tuhan yang selalu berhasil di dalam sejarah. Seorang ayah yang mendidik anaknya beriman kepada Tuhan itu jauh lebih menakutkan setan daripada seorang Kristen yang punya 4 jurus kungfu atau 14 atau 40. Waktu ditanya, siapa kamu? Seorang Kristen. Apa yang kamu bisa lakukan? Bisa khotbah kepada 10.000 orang, bisa kondak musik, bisa desain. Oh, ini kayak Pak Stephen Tong yang saya sindir. Nah, lalu saudara mengatakan, wah orang kayak begini, kayak Pak Stephen Tong pasti bisa menghantam kerajaan setan. Ya bisa aja. Tapi Tuhan bukan cuma pakai Pak Stephen Tong. Lalu pakai siapa? Pakai saudara dan pakai saya. Ngapain? Mewariskan iman kepada generasi selanjutnya. Apa sih yang Tuhan mau kerjakan? Tuhan mau strike pada waktunya. Ini cara Tuhan. Sebelum waktu Tuhan tiba, Tuhan seperti memberikan pekerjaan yang tenang, yang tidak kelihatan. Lewat iman yang diturunkan dari satu orang ke orang yang lain. Maka saudara, kalau ini anak-anak muda yang mau nikah, coba pikir baik-baik. Waktu engkau menikah, engkau akan menjadi cara Tuhan untuk siap hantam balik si jahat. Strategi si jahat dipatahkan berkali-kali dengan strategi ini. Yaitu sesimpel sebuah keluarga tunduk kepada Tuhan. Seorang ayah yang cinta istrinya, yang cinta anak-anaknya. Lalu melatih mereka untuk mengerti cinta kasih Tuhan. Itu pekerjaan simpel tapi penting. Sulit meskipun simpel, tapi sangat penting untuk diperjuangkan. Sangat worth untuk diperjuangkan. Maka saya menyarankan saudara, berjuanglah dengan segenap kekuatan yang kau punya. Dengan segenap titik darah penghabisan kalau perlu. Untuk menjadikan dirimu ayah yang baik. Menjadikan dirimu suami yang baik. Menjadikan dirimu pemimpin keluarga yang baik. Perjuangkan sampai mati kalau perlu. Ini peperangan. Saudara mengatakan, saya siap disiksa untuk jadi seorang ayah yang baik. Untuk jadi seorang suami yang baik. Saya mau matikan apa yang perlu untuk jadi ayah yang baik. Untuk jadi suami yang baik. Karena ini yang Tuhan lakukan. Sebab Kejadian 5 mengatakan, sebelum ada orang seperti Nuh,
terlebih dahulu ada orang yang dengan giat mewariskan iman. Sebelum ada orang seperti Abraham, terlebih dahulu ada orang yang giat mewariskan iman. Sebelum muncul pemimpin besar seperti Musa, terlebih dahulu ada orang yang giat mewariskan iman. Sebelum muncul seorang Daud, ada orang-orang yang giat mewariskan iman kepada generasi selanjutnya. Saudara, Daud tidak muncul dengan mendadak. Daud muncul karena ada orang namanya Boas, yang pekerjaannya sesimpel memelihara tradisi, menjalankan Taurat, mencintai istrinya, dan menjadi ayah bagi anak-anaknya. It is that simple. Tetapi hal yang simple ini adalah hal yang selalu efektif Tuhan pakai untuk menghantam balik setan. Maka setan mulai sadar, aku kok dihantam terus ya. Tiap kali mendadak ada perubahan budaya. Tiap kali Tuhan bangkitkan seseorang, budaya yang setan sudah tanam dengan cara yang sangat baik, mendadak hilang dan dipengaruhi balik. Saudara, kenapa Eropa yang tadinya begitu kafir, dengan raja-raja, dengan kaisar-kaisar yang percaya kepada dewa-dewa seperti Zeus. Zeus itu dewa sangat kurang ajar. Dewa yang suka menipu, dewa yang licik, tapi menjadi panutan karena dia raja dari dewa-dewa yang lain. Lalu saudara, apa sih Zeus ini? Zeus ini adalah satu dewa yang sangat jahat, yang gak pernah setia, yang terlalu besar hawa nafsunya, yang terlalu jahat untuk dijadikan contoh untuk manusia bahkan. Jadi saudara bayangkan ada kekaisaran Romawi yang mengambil pola patron yang namanya Zeus, lalu dijadikan dewa mereka yang namanya Jupiter. Jupiter adalah Zeus versi Romawi. Lalu kekaisaran ini jadi besar, mendadak di abad yang ketiga, kekristenan mulai besar, dan abad keempat, seperti pekerjaan setan gak ada hasilnya. Seluruh kekaisaran itu jadi Kristen. Saudara, kalau saya jadi setan, bukan sih. Tapi kalau saya jadi setan, saya akan stres sekali. Saya akan panggil semua anak buah saya, ini apa sih? Ini kekaisaran kan milik kita, kenapa mendadak habis? Kenapa tiba-tiba di abad keempat kok ini jadi Kristen? Kenapa mendadak kuil dihancurkan? Di abad ketujuh ada kuil pertama di Roma yang diubah menjadi gereja. Setelah itu seluruh Eropa penuh gereja. Kuil cuma jadi tempat wisatawan, tapi seluruh gereja penuh dengan orang-orang. Saudara, Eropa pernah jadi mujizat besar dari Tuhan. Dari kafir jadi Kristen. Sekarang Eropa jadi mujizat setan. Dari Kristen jadi kafir. Ada satu lelucon dari seorang stand up komedi dari Israel. Dia mengatakan, saya ini sangat kagum dengan dua kekaisaran Saudi. Yang pertama Saudi Arabia, yang kedua Saudi Eropia. Semua orang ketawa, aduh masa Eropa, Saudi Eropia. Dia bilang, Saudi Arabia itu masa lalu, Saudi Eropia itu future. Lama-lama Eropa jadi Islam. Islam begitu banyak berkembang di sana. Dan orang Kristen terlalu baik-baik, gak ngerti apa itu kekristenan. Lama-lama kekristenan habis. Nah, tapi sebelumnya, pekerjaan iblis ditaklukkan. Mendadak kekaisaran Romawi menjadi Kristen. Mendadak kaisar-kaisar seperti Theodosius membela ajaran yang benar. Mendadak orang-orang di dalam kekaisaran Romawi mendapatkan kekaisaran ini menjadi pelindung bagi orang Kristen. Pelindung bagi iman bertumbuh. Ini pekerjaan Tuhan yang strike dengan cara yang sangat luar biasa. Kapan ini terjadi? Tidak mendadak. Kapan Tuhan invest untuk kegiatannya? Dengan cara seorang mewariskan iman kepada generasi berikut. Sesimpel dan sepenting itulah strategi Tuhan. Dan iblis dikagetkan, ternyata dia dihantam balik. Maka dia sadar, untuk hantam balik pekerjaan Tuhan, saya mesti cut cara Tuhan menurunkan iman dari satu generasi ke generasi berikut. Maka strategi setan beralih. Selain dia mengacaukan masyarakat besar, dia mulai mengacaukan keseriusan orang untuk menjadi Kristen. Dia mulai mengacaukan orang untuk mengerti iman Kristen. Sehingga orang tidak lagi mengerti apa itu iman Kristen. Waktu dia mewariskan iman kepada anaknya, dia bahkan gak tahu apa itu iman Kristen. Begitu banyak orang sekarang dipengaruhi oleh gereja yang tidak memberikan dasar iman Kristen yang baik. Sudah banyak gereja mempunyai masa begitu banyak. Tapi waktu ditanya apa sih inti ajaran gereja ini? Enggak ada. Tidak ada rumusan pengakuan iman. Tidak ada kejelasan kerangka berpikir. Tidak ada penafsiran Alkitab yang benar. Maka orang-orang yang menjadi kepala keluarga tidak tahu bagaimana mewariskan iman karena mereka tidak punya iman. Yang tahu bagaimana mewariskan iman dikacaukan sehingga dia tidak bisa menjadi pewaris iman. Nah, maka pekerjaan setan mengacaukan segala sesuatu yang ada di dalam keluarga. Tapi Tuhan akan memunculkan orang untuk nanti menghantam balik pekerjaan setan. Tuhan gak pernah lalai memelihara pekerjaannya. Nah, maka saudara sekalian, kitab Raja-Raja di dalam kasus Elia ini sangat penting. Waktu Elia muncul berseru, mendadak Tuhan ubah seluruh masyarakat yang terbiasa dengan penyembahan berhala dari Ahab, terbiasa dengan penyembahan berhala dari Nyohab, istrinya Ahab, penyembahan berhala dan Baal dan penyembahan Istoret yang terbiasa dilakukan, pelan-pelan mendapatkan lawan dari khotbah seorang bernama Elia. Elia begitu besar,
Waktu dia berkhotbah dengan begitu keras dan berani. Saudara, ada orang-orang punya wibawa. Waktu bicara di depan publik, dia mempunyai kehadiran yang sangat mempengaruhi. Ini namanya commanding presence. Kehadirannya membuat orang ingin perhatikan. Saudara, ini sesuatu yang besar terjadi di dalam anugerah Tuhan. Ada orang kalau bicara, orang seperti gak suka dengar ya. Dan ini bukan salah orang itu loh. Ada orang-orang waktu bicara, orang kok seperti mau tutup telinga, mau paling ke tempat lain. Tapi ada orang-orang, waktu bicara kita seperti tersedot, terhisap dan terhipnotis. Nah saudara, Elia seperti ini. Waktu dia berkhotbah, ribuan orang dengar, ribuan orang kagum. Dan dia punya pertunjukan luar biasa untuk membuktikan Tuhan adalah Allah. Allahku Yahweh, tidak ada yang lain yang boleh disebut Allah. Baal bukan Allah, Istoret bukan Allah. Tidak ada Allah. Hanya Tuhan yang aku sembah, yang sudah mengikat perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub dan kepada Israel. Dialah yang harus kita sembah. Wah, Elia begitu kuat, begitu berpengaruh dan begitu perkasa. Namun ternyata di dalam gambaran dari kitab Raja-Raja, Elia adalah pendahuluan. Pendahuluan untuk apa ya? Pendahuluan untuk adanya 7.000 orang kaum sisa. Nah saudara, tema kaum sisa ini ada di dalam kitab Raja-Raja seringkali berulang. Dan kitab Raja-Raja adalah kitab yang sangat negatif, diakhiri dengan pembuangan. Kitab Raja-Raja sangat mungkin pengaruh paling besar itu dari Yeremia. Dan Yeremia mempunyai sisi negatif sekali melihat sejarah kerajaan Allah di pembuangan. Maka kitab ini juga kitab yang negatif. 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja sangat negatif melihat sejarah Israel. Namun di tengah negativitas yang mereka miliki, selalu ada pengharapan lewat munculnya kaum sisa. Kaum sisa dimunculkan. Nah maka Elia adalah pendahulu. Mempersiapkan jalan. Untuk apa ya? Untuk adanya kelompok yang tidak sama dengan yang lain. Kelompok yang tidak mau sujud menyembah Baal. Yang mulutnya tidak pernah mencium patungnya. Ini adalah kelompok yang terus percaya Tuhan. Terus percaya cara hidup yang Tuhan tawarkan. Terus menolak untuk terkonfirmasi dengan dunia. Ini kelompok sedikit, ini kelompok kecil. Dan kelompok ini adalah kelompok yang Tuhan pelihara. Salah satunya lewat dobrakan dari Elia. Nah saudara, ini Tuhan lanjutkan di perjanjian baru melalui Yohanes Pembaptis. Tuhan sudah mengatakan kepada Zakaria, seorang ayah yang berpotensi menjadi ayah yang sangat baik, namun gak punya anak. Waduh sayang ya, yang punya anak gak beres. Yang anaknya banyak bukan Kristen. Saudara kalau tanya sama orang agama lain, anak keberapa ini? 11. Anak ke-11. Udah punya kesebelasan sendiri dia. Anaknya 11 ya Pak? Enggak lah, ada 15 kan kita perlu ada cadangan. Selain 11 yang terjun ada orang-orang duduk di bangku cadangan kan, ada 7 mungkin. Waduh, anaknya banyak-banyak. Lalu kalau lihat orang Kristen anaknya sedikit. Pak Tong terus tanya saya, yuk anak berapa? Sudah tambah belum? Belum Pak Tong, ini sudah kepala 4. Mana boleh berhenti? Ada hamba Tuhan. Ini ya susahnya. Pak Tong ingat pernah ada istri pendeta umur 48 melahirkan. Ini dijadikan pola patokan. Pokoknya semua perempuan bisa melahirkan sampai 48 gitu ya. Jadi waduh tertekan. Tapi apa yang dikatakan Pak Tong, ya memang masuk akal. Orang Kristen sudah tidak mau menginjili juga gak mau punya anak. Sudah punya anak gak mau dididik. Akhirnya semua jadi kacau dan liar. Nah saudara, Tuhan izinkan ada seorang namanya Zakaria. Orang yang sangat mampu untuk mendidik anak tapi gak ada anak. Dan mereka terus berdoa, baik Zakaria maupun Elisabet, Tuhan percayakanlah kepada kami seorang anak. Biarlah kami boleh mendidik. Akhirnya mereka sudah lupa doa itu karena makin tua. Waktu masih umur 30-an doa terus, Tuhan berikan anak. Waktu umur 40-an sudah mulai jarang mendoakan. Sudah umur 50 sudah pasti gak doa lagi. Kebangetan masih doa, Tuhan berikan anak Tuhan. Kenapa? Karena aku sudah tua, gak bisa. Maka Elisabet juga doanya sudah bukan lagi minta anak, Tuhan aku ingin anak. Meskipun aku sudah 50, enggak. Jadi mereka sudah mulai lupa, tapi Tuhan justru mau pakai 2 orang ini. Tuhan menyiapkan seorang yang akan seperti Elia. Seperti Elia dalam hal apa? Dalam hal bertugas untuk menyiapkan sebuah umat yang kecil, bukan yang besar. Sebuah umat yang tidak kompromi, tetapi yang secara hati nurani mau menantikan kedatangan Mesias. Nah ini tugasnya Yohanes Pembaptis, mirip dengan tugas Elia. Kita jarang lihat ini ya. Apa sih tugas Elia? Membuat seluruh Israel bertobat? Bukan. Membuat Ahab bertobat? Bukan. Membuat Isabel bertobat? Bukan. Apa tugasnya Elia? Tugas Elia adalah mempersiapkan 7.000 orang yang setia kepada Tuhan. Ini 7.000 minoritas di tengah-tengah Israel yang begitu banyak. Maka Yohanes Pembaptis punya tugas yang sama. Dan Tuhan pakai Zakaria. Tuhan kirimkan Gabriel berbicara kepada Zakaria. Ini tugas Gabriel jadi aneh-aneh di perjanjian baru. Di perjanjian lama tugas dia adalah mengacaukan bangsa-bangsa. Mendadak Tuhan ubah dia.
ada reshuffle kabinet di surga. Reshuffle kabinet, Gabriel, siap Tuhan. Engkau tadinya adalah menteri peperangan, sekarang diganti jadi menteri keluarga. Hah? Menteri kesejahteraan keluarga. Dulu tugasmu adalah bangkitkan raja, raja serang ini, raja serang itu, bangkitkan kerajaan, hancurkan kerajaan. Tugasmu sangat-sangat bersifat politik dan peperangan. Sekarang masuk perjanjian baru menjadi menasihati istri, menasihati suami. Tuhan, tugasku ketemu raja siapa? Enggak, kali ini kamu pindah. Pindah jadi apa? Jadi menteri kesejahteraan wanita. Hah? Menteri kesejahteraan wanita. Sekarang pergilah kepada seorang perempuan namanya Maria. Kasih tahu dia akan punya anak. Itu tugas saya sekarang. Kasih tahu ada seorang perempuan akan punya anak. Iya, sebelum ke Maria, pergi dulu ke Zakaria dan Elisabet. Maka dia pergi ke Zakaria. Dia sudah nongkrong di bait suci. Zakaria masuk ke bait suci. Tiba-tiba dia lihat ada Gabriel. Gabriel mengatakan, salam hai Zakaria. Gabriel kaget. Kenapa engkau datang padaku? Mungkin Gabriel mau ngomong, tahu tuh. Aku juga gak biasa datang sama kamu. Biasanya bukan ini loh kerjaanku. Tapi Gabriel mana berani ngomong gitu ya. Maka dia mengatakan, Tuhan sudah utus saya untuk memberitahu kepadamu, engkau akan punya anak. Masa gak mungkin, aku gak percaya. Gabriel udah emosi ya, sudah di reshuffle. Sekarang orang ini gak mau percaya, bisulah kamu. Oke, ini gambaran gak benar ya. Gabriel gak emosi. Nah, Gabriel mengatakan, karena kamu tidak percaya perkataanku yang akan terbukti, kamu bisu. Tapi bisunya bisu bahagia. Jadi bahagia. Kenapa? Karena berarti akan terjadi. Kalau Zakaria gak bisu, dia akan stres. Gabriel mengatakan, kamu akan punya anak. Masa sih? Ya sudah, kalau gak percaya sudah. Dan Gabriel gak bisu, tapi ini dikatakan, karena perkataanku benar, maka kamu salah menolak saya. Dan tanda kamu salah, kamu akan bisu. Ini hukuman yang rela diterima Zakaria. Maka dia adalah orang bisu paling bahagia. Begitu dia keluar dari bait suci, dia bisu. Gak bisa ngomong, semua bingung. Ngomong apa kamu? Oh kamu bisu. Kok bisu kok bagus? Karena ini tandanya perkataan malaikat akan terjadi. Karena saya nggak percaya kebenaran, Tuhan hukum saya jadi bisu. Berarti kebenaran yang dikatakan Gabriel akan terjadi. Dia akan punya anak. Dan siapa anak ini? Dikatakan anak ini akan jadi tanda di Israel. Dia akan goncang Israel. Tapi hasil akhirnya bukan seluruh Israel bertobat. Apa hasil akhirnya? Hasil akhirnya dia akan punya sekelompok kecil orang yang akan menantikan Mesias. Dan kalau kita breakdown lebih kecil lagi, sekelompok kecil orang ini bahkan cuma menyisakan ada 3 orang. Namanya adalah Simon Petrus, kemudian Andreas dan Yohanes. Ada Yakobus, tapi Yakobus mati lebih awal. Dan 3 orang inilah yang menjadi backbone untuk penulisan perjanjian baru. Sebelum mereka ikut Yesus, mereka ikut siapa? Mereka ikut Yohanes Pembaptis. Maka saudara Yohanes Pembaptis mirip Elia, dipakai Tuhan untuk mematahkan strategi setan. Bagaimana cara strategi setan dipatahkan? Dengan adanya sekelompok kecil orang yang minor yang gak diperhatikan. Secara politik mereka tidak signifikan, secara agama juga mereka tidak terlalu dilihat, tapi dampak mereka akan mengalahkan yang kelihatan. Ini cara Tuhan mengalahkan setan. Setan pakai show, seluruh alam, seluruh gemerlap budaya saya sudah kuasai. Lihatlah gemerlapnya dunia, semua di tangan saya. Lihatlah gemerlapnya bangsa-bangsa, lihatlah gemerlapnya politik, semua di tangan saya. Dan Tuhan mengatakan, saya punya orang gak kelihatan, gak ada gemerlapnya, gak terlalu heboh, tapi mereka akan mengalahkan kehebohanmu. Nah saudara, saya tidak tahu, saudara mau jadi kelompok yang mana? Kelompok glamor yang menjadi alat setan, melanjutkan strategi setan, atau kelompok setia yang gak kelihatan, yang tidak terlalu menonjol, yang suaranya tidak terdengar, yang namanya tidak dianggap penting, tapi yang setia hidup saleh, setia memelihara kekudusan, setia memelihara iman. Saudara, orang yang setia ikut Tuhan. Saya gak bilang orang ini gak pernah berdosa ya, tapi dia mau kembali ke Tuhan. Dia berdosa tapi dia bertobat. Dan setelah bertobat dia hidup murni di hadapan Tuhan. Yang mau hidup murni di hadapan Tuhan, selalu akan Tuhan pakai untuk mematahkan strategi setan. Inilah berita Injil. Tuhan mengatakan, saya tidak pernah heboh-heboh mengalahkan setan. Setan selalu heboh. Tuhan dengan tenang mematahkan yang heboh. Kapan Tuhan menghancurkan kekaisaran Romawi? Dengan membuat orang sadar, ternyata di dalam kekaisaran Romawi sangat banyak orang-orang saleh yang memelihara iman kepada Tuhan. Dan mereka kelompoknya terkucil, terpecah-pecah. Mereka minoritas di mana-mana, tapi mereka setia kepada Tuhan. Maka saya mengajak saudara, mari kita menjadi kelompok minor ini. Kelompok yang saleh, kelompok yang tidak ikut gaya hidup dunia. Kelompok yang tidak menyuarakan suara hingar-bingar dunia. Kelompok yang pandangannya lain, dengan pandangan hura-hura, senang-senang. Gaya yang begitu penuh dengan segala hal glamor dari dunia. Kita tolak itu. Dan kita mengatakan kami adalah kelompok yang matanya tertuju pada firman, yang kakinya melangkah sesuai dengan arahan firman, yang tangannya mengerjakan apa yang firman Tuhan tuntut.
Dengan demikian kita menjadi kelompok yang akan dipakai mematahkan strategi setan. Inilah berita Injil. Tuhan selalu mematahkan strategi setan. Tuhan mematahkannya dengan kelompok yang tidak terlihat. Mirip Charles Martel ya, dengan kelompok yang tidak terlihat di hutan, lalu kelompok Abdul Rahman yang besar dihancurkan oleh kelompok yang tidak terlihat ini. Mari jadi kelompok yang pelihara hati, pelihara iman, pelihara kesalehan. Dan saudara, ada janji Tuhan, peliharalah kesalehan, maka di dalam hidupmu, di dalam masa engkau sebelum menutup mata, engkau pasti akan lihat hal apa yang jadi dampak orang saleh di tengah-tengah dunia, menghancurkan strategi setan. Kiranya Tuhan pakai kita sebagai orang-orang ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena kami yang tadinya begitu gentar dengan strategi setan, mendadak dicelikkan dengan berita kelahiran yang begitu sederhana. Sama seperti berita kelahiran Tuhan berikan kepada Zakaria, bahwa akan ada anak yang Tuhan utus untuk menjadi orang dengan kekuatan Elia. Demikian kami sadar di zaman Elia, Tuhan bangkitkan Elia untuk menggoncangkan seluruh Israel. Namun dampak sejati dari Elia adalah adanya kelompok minoritas yang hidup saleh. Tuhan, kami juga rindu menantikan Kristus lahir sebagai orang-orang yang dipengaruhi oleh Yohanes Pembaptis. Kelompok minoritas yang hidup saleh menantikan Mesiasnya tiba. Kami rindu di dalam masa penantian ini, kami terus mengingat bagaimana tuntutan Tuhan untuk kami hidup secara tenang, secara saleh, secara penuh dengan kesucian. Biarlah kami menanggalkan dosa yang begitu membebani kami, dan kami kembali kepada panggilan hidup suci yang Tuhan perintahkan untuk kami jalankan. Biarlah hingar-bingar dunia keluar dari hati kami, dari pikiran kami, dari telinga kami. Dan biarlah keindahan Injil kabar baik dan kesucian dari Tuhan memenuhi komunitas kami. Pakailah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.